Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum melanjutkan pelajaran, ibu akan langsung terlebih dahulu ya. Inilah kami yang pihak. Tina Zainal Harisma. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang matahari, sumber kehidupan di bumi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu nggak matahari itu apa? Saya Bu, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, teman-teman ya, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Ada yang tahu nggak manfaat dari matahari itu apa? Manfaat matahari adalah satu, membuat terjadinya siang dan malam. Dua, pencahayaan pada siklus atau perputaran air. Tiga, membantu kesehatan tulang. Di sini ada gambar tentang manfaat matahari bagi sumber kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua itu, dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga itu, berperan pada siklus atau perputaran air. Yang selanjutnya itu berperan dalam daur air. Yang selanjutnya membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang selanjutnya itu penguapan. Penguapan ini biasanya dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang selanjutnya itu menghasilkan energi listrik. Yang terakhir membantu kesehatan tulang dalam pembentukan vitamin D. Yang selanjutnya itu pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu nggak manfaat sumber daya alam itu apa? Saya Bu, ya, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Nah, sumber daya alam itu kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dunia. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena sumber daya alam satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama, maka kegiatan ekonomi manusia antar daerah berbeda-beda. Manfaatnya seperti yang dikatakan temanmu, yang pertama itu pertanian. Pertanian merupakan usaha mengolah lahan untuk ditanami tanaman seperti menanam padi, menanam singkong, jagung, dan lain-lain. Yang kedua itu perkebunan. Kegiatan perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan dataran tinggi dan dataran rendah. Yang ketiga itu perikanan. Perikanan yang ada di laut dan di darat. Yang selanjutnya itu peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara dan mengembangbiakan hewan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Jadi kesimpulannya, matahari itu sumber energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya kalian akan duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok akan mengamati gambar ini. Lalu ibu akan memberikan pertanyaan pada setiap kelompok. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Jika sudah, ibu akan memberikan pertanyaan terlalu cepat ya. Nomor 1, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Yang kedua, jelaskan masing-masing gambar setiap kelompok. Silakan berdiskusi. Ada yang kelompoknya sudah selesai? Saya Bu. Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari ibu tadi ya. Jelaskan apa yang diceritakan di gambar tersebut. Saat matahari, yaitu ada satu. Matahari membuat terjadinya siang dan malam. Bumi saat melakukan revolusi. Cuaca berperan
dalam daun air, membuat fotosintesis tumbuhan, penguapan, menghasilkan energi listrik, membuat kekuatan tulang. Sudah. Baik, kelompok yang menjawab akan Ibu berikan Layanti. Jadi matahari bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran tadi? Saya Bu, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan hingga di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan karena sumber daya alam satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Maka kegiatan ekonomi manusia antar daerah berbeda.